Hai, aku Vira. Aku tumbuh dari kebiasaan yang sederhana. Dibacakan buku sebelum tidur. Setiap malam, setiap cerita, setiap halaman. Semuanya jadi rumah yang tak pernah berpindah. Dan akhirnya bintang-bintang menari di langit malam, membisikkan mimpi indah untuk semua yang terlelap. Dan lucunya, kebiasaan itu ternyata ikut pindah bersamaku ke kos kecil ini. Fir, kau baca buku lagi? Hebat loh, jarang orang yang suka baca buku kayak kamu. Bisa aja, Bu. Saya dibiasain, Bu. Dari kecil, Mama sering bacain cerita sebelum tidur. Ya, walaupun kadang Mama ketiduran sih sebelum ceritanya selesai. Udah capek banget mungkin ya? Iya, pasti ngantuk loh ya. Iya, kayaknya. Tapi Fir, kalau dibiasain dari kecil, pasti nempel gitu ya sampai dewasa. Iya, betul, Bu. Saya juga pernah baca bahwa literasi itu berperan sangat penting dalam perkembangan kecerdasan emosional anak. Oh gitu ya. Iya, makanya buku tuh udah jadi kayak rumah yang tenang buat aku, Bu. Kayak rumah ya Fir. Kau punya gak buku yang ringan-ringan aja gitu? Saya mau pinjem deh kayaknya. Wah, boleh banget, Bu. Saya juga punya tuh buku resep masakan, kalau Ibu mau. Nggak mau, pengen yang ada ceritanya. Oh, boleh dong, Bu. Banyak buku cerita, Mas. Sejak saat Nanti saya itu, pinjem ya. Bu Yanti selalu meminjam buku-buku yang aku baca. Aku senang bisa membuat Bu Yanti ikut membaca. Kalau dipikir-pikir, yang menarik bukan hanya soal meminjam bukunya, tapi karena Bu Yanti selalu mengembalikannya tepat di hari ketiga. Seolah-olah Bu Yanti sudah membuat jadwal khusus. Hari ketiga, kembalikan buku ke Vira. Fir, ini Bu Yanti Fir, mau ngembaliin buku. Mana ya? Iya, Bu, sebentar. Duh, Bu Yanti, ini lagi deras banget hujannya. Kenapa nggak besok aja balikin bukunya? Gak apa-apa tuh Neng, kalau nggak hari ini, nanti telat. Guys, ibu kosku kayak lagi nangis sambil baca buku yang aku pinjemin. Kayak lebay gak sih? Iya kali ya. Tapi emang semudah itu terbawa perasaan saat baca buku. Sore, Bu. Lagi santai aja. Iya, lagi ngadem nih. Hmm, saya boleh tanya sesuatu nggak, Bu? Iya, tanya apa? Tapi sebelumnya maaf ya, Bu, kalau saya lancang. Iya, Ibu kenapa ya kalau pinjam buku tuh selalu 3 hari? hmm, kamu ingat gak Fir, cerita kamu yang waktu itu? Tentang kebiasaan dibacakan buku sejak kecil. Ingat kenapa? Anak saya juga dulu gitu Fir, selalu minta dibacain buku setiap malam sepulang saya kerja. Tapi saya selalu jawab, nanti ya, ibu capek. Besoknya gitu lagi. Ya maklum lah ya, namanya juga single mom. Iya ya, Bu. Suatu waktu saya pulang 3 hari terlambat karena ambil liburan tambahan. Pas saya sampai rumah, ternyata anak saya udah dibawa sama neneknya ke rumah sakit. Waktu saya datang, anak saya bilang, aku benci mama. Mama selalu aja pulang terlambat sampai 3 harinya.
kalimat itu nusuk hati saya banget, Fir. Karena ternyata kata-kata itu jadi kalimat terakhirnya untuk saya. Sejak saat itu, angka 3 bukan angka biasa buat saya. 3 itu penyesalan. 3 itu waktu yang saya sia-siakan. Maaf ya Bu, Ibu jadi harus cerita ini ke saya. Oke, gak apa-apa. Kau pasti merhatiin ibu ya? Ya, gitulah. Makanya saya selalu pinjam buku selama 3 hari. Supaya saya bisa ngerasa saya masih bisa tepat waktu untuk suatu hal. Meski cuma buat baca buku. Bu, menurut saya buku ini cocok deh kalau Ibu lagi kangen sama anak Ibu. Terima kasih ya, Fir. Di masa lalu, Bu Yanti pernah terlambat 3 hari. Tapi hari ini, ia memilih untuk tidak terlambat lagi. Mungkin begitu cara literasi bekerja. Bukan hanya membuka halaman baru, tapi membuka kesempatan untuk menyembuhkan rasa penyesalan yang ada.